Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Bang Beni. Kali ini kita bahas tentang jaminan fidusia yang lagi rame dibahas di medsos. Ada banyak bertanya kepada saya, Bang, maksudnya apa ini? Putusan MK yang baru ini. Katanya leasing bisa menarik jaminan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan. Padahal putusan MK yang lalu harus ada penetapan pengadilan. Ini yang benar yang mana, Bang? Itulah pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjelaskannya lebih detail, saya menjawab pertanyaan yang tadi bahwa leasing tidak boleh menarik jaminan tanpa ada penetapan dari pengadilan, ya. Tetap tidak boleh, ya kan? Alasannya apa? Kita bahas. Jadi masalah ini berawal dari Undang-Undang Fidusia, yaitu pasal 15 ayat 2. Saya bacakan. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, lalu atas pasal ini Saudara Apriliani Dewi dan Suri Agung mengajukan permohonan kepada MK untuk menafsirkan. Jadi pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Intinya, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memaknai bahwa segala prosedur hukum dan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya, eksekusinya harus melalui penetapan. Jadi harus ada perintah dari ketua pengadilan negeri kepada panitera dan jurusita untuk menjalankan eksekusi. Begitulah aturannya. Nah, atas permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi di dalam putusannya yang lama, ya, putusan yang lama tadi, putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2019, ya, yaitu nomor 18 PUU strip 17 2019, itu mengabulkan permohonan Apriliani Dewi dan Suri Agung Pramono. Artikan bahwa dengan bahasa sederhana, ya, leasing tidak boleh menarik kendaraan jaminan itu meskipun ada sertifikat fidusianya tanpa ada izin penetapan dari pengadilan, kecuali debitur setuju. Ya, artinya debitur mengakui dia prestasi dan menyerahkan dengan sukarela. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2019 itu. Kemudian
saudara Joshua Michael Jami melakukan permohonan juga tentang hal ini, ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam petitumnya, pemohon bermohon supaya menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU strip 17 Romawi 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, di sini pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar putusan yang sebelumnya itu dirubah, kira-kira gitulah ya. Nah, artinya meminta supaya dikoreksi lagi lah putusan sebelumnya, kira-kira gitulah sederhananya. Lalu atas permohonan ini dikeluarkanlah putusan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 2 PUU 19 Romawi 2021, di mana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan pun menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi di dalam permohonan yang ini ditolak, berbeda dengan yang pertama itu ya teman-temannya. Nah, lalu ramelah dengan putusan itu di media, ya kan, dengan judulnya yang membuat orang bingung. Misalnya nih kita baca nih di Tribun Bisnis, MK putuskan sita jaminan fidusia hanya alternatif. Sebenarnya kalau dari judulnya ini aja pun kita sudah bisa menduga bahwa sita jaminan fidusia hanya alternatif, maksudnya ya sama dengan putusan yang pertama, bahwa selama debitur rela menyerahkan dan mengakui iuran prestasi, tidak ada masalah. Leasing bisa langsung menyita atau mengeksekusi ya. Kreditor langsung bisa mengeksekusi. Tapi kalau debiturnya tidak rela, tidak mengakui iuran prestasi, ya maka tetap saja harus melalui penetapan dari pengadilan. Sebagaimana aturan ya, jika suatu keputusan sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya jika salah satu pihak keberatan misalnya kan, atau pihak debitur keberatan, tidak mengakui, tidak menyerahkan secara sukarela, maka kembali ke laptop. Apa itu kembali ke laptop? Kembali ke aturan bahwa jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melaksanakan eksekusi harus ada perintah penetapan dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang ditulis di pasal 15 Undang-Undang Fidusia ayat 2-nya tadi. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi sama dia, sertifikat jaminan fidusia ini sama dia pangkatnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Paham ya? Jadi kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengeksekusinya tetap harus melalui permohonan eksekusi dan ada penetapan dari ketua pengadilan negeri. Begitu dia. Memang alternatif ya kan. Kalau memang setuju ya nggak perlu pakai izin penetapan. Tapi kalau nggak setuju ya berarti harus pakai izin penetapan. Gitu aja. Dan tadi sudah kita lihat putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diributkan ini. Di sini permohonannya ditolak. Permohonan Joshua Michael Jami ini ditolak. Begitu ya. Jadi kita kalau membaca berita, ya hati-hati, ya kan, baca benar-benar. Dan kemudian media juga kalau membuat berita judulnya jangan bikin heboh aja ya kan, sehingga masyarakat menjadi bingung. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Jadi menurut saya barangkali berbeda pendapat, tapi menurut saya bahwa putusan ini tidak mengubah apa-apa.
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU strip 19 Romawi 2021 yang jadi heboh ini tidak merubah apa-apa atas putusan terdahulu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU strip 17 Romawi 2019. Ya, hanya saja menjelaskan kembali, mempertegas selama kedua belah pihak sepakat, berarti kekuatan eksekutorialnya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau debiturnya keberatan, tidak sukarela, tidak mengakui wadah prestasi, berarti harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana yang berlaku juga kepada putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kuncinya itu teman-teman ya. Di pasal 15 itu dinyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu saja kuncinya itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Tapi ingat, berbeda pendapat boleh saja. Jangankan kita ya teman-teman, profesor aja, ahli hukum membahas satu masalah, berbeda pendapatnya. Apalagi kita. Ini hanya menambah wawasan. Tetap semangat. Bersama Bang Penny kita bicara hukum dengan bahasa kampung. Assalamualaikum. Menjual-jual kita gerina.